Ini pasar Cokro Kembang teman-teman. Ada yang jualan burung seperti ini, ada juga yang jualan ayam warna, ada juga yang jualan terang bulan jadul teman-teman, ada juga yang jualan dawet murah meriah, keong laut juga ada teman-teman, dan juga kebutuhan harian lainnya. Ada di pasar Cokro Kembang di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Jangan kemana-mana, tetap di channel Wani Dagang. Halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Baiklah teman-teman, kali ini saya berada di pasar Cokro Kembang, Dukuh Cokro Kembang, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pasar Cokro ini, kita beli terang bulan dulu teman-teman. Ini terang bulan jadul. Kita tahu bahwa terang bulan ini waktu kita kecil ini banyak yang jualan teman-teman. Ini dibikin variasi, ada aneka rasa, ada yang coklat, stroberi, dan juga variasi yang lain. Murah meriah saja teman-teman di sini. Rp5.000. Ini kebetulan ada di depan pasar Cokro. Di luarnya teman-teman, bukan di dalamnya. Kita beli dulu ya teman-teman, untuk kita bawa pulang nantinya teman-teman. Nah teman-teman, pasar Cokro Kembang ini dulunya adalah pasar desa. Pasarnya masih tradisional banget. Ini sudah ada sejak lama, sejak saya kecil pun ini sudah ada. Sejak saya belum lahir juga sudah ada teman-teman. Nah, pasar Cokro Kembang ini diresmikan oleh Menteri Perdagangan di tahun 2012. Waktu itu menterinya Pak Gita Wirjawan ya. Ini merupakan pasar desa yang direvitalisasi, yang merupakan salah satu dari 11 pasar dalam program revitalisasi pasar tradisional di Indonesia waktu itu teman-teman. Maka dari itu pasarnya sekarang sudah bagus, sudah bersih, dan layak untuk dijadikan destinasi untuk berbelanja teman-teman. Pembangunan fisik pasar Cokro ini dilakukan di atas lahan seluas 10.800 meter persegi dengan luas bangunan baru seluas 5.037 meter persegi teman-teman. Dan luas bangunan exciting yang tidak dibongkar adalah 1.050 meter persegi. Oke teman-teman, ini ada yang jualan bugis teman-teman. Bugis kelilingan yang kebetulan mangkal di depan pasar Cokro, harganya Rp1.000. Kita beli dulu untuk kita bawa pulang teman-teman. Jadi di sini sangat lengkap teman-teman. Oke, kita lanjutkan ngomongin tentang pasar Cokro. Nah, bangunan fisik pasar terdiri dari 48 unit kios ukuran 4x5 meter, los pedagang kelontong, bumbon, dan empon-empon sebanyak 42 unit teman-teman. Selain itu, los sayur dan buah sebanyak 36 unit, jajan pasar 24 unit, konveksi 40 unit, kuliner 22 unit, ikan dan ayam 16 unit, kerajinan gerabah dan alat pertanian 16 unit, kelitian ini ya ada buku, ada penjahit, ada jam, sandal, sepatu, plastik, itu ada 40 unit teman-teman. Kemudian los hasil pertanian dan palawija sebanyak 34 unit. Ada pula los khusus untuk sepeda dan onderdil 4 los burung dan pakan burung 5 unit, pandai besi sebanyak 9 unit, dan 1 los untuk hewan teman-teman. Nanti kita keliling-keliling di pasar ini teman-teman, biar teman-teman tahu pasar Cokro Kembang ini teman-teman. Nah, pasar Cokro ini dulunya buka hanya 2 hari di hari pasaran, yaitu Pon dan Legi. Itu sudah menjadi tradisi di pasar ini teman-teman. Namun setelah revitalisasi ini didorong untuk buka setiap hari. Nah, setelah saya berkali-kali datang ke sini di luar pasaran itu sepi teman-teman. Ya ada yang jualan tapi sepi. Nah ini kebetulan Pon saya datang ke sini, ya ini sangat ramai sekali. Ini sudah menjadi tradisi sejak dulu teman-teman. Maka dari itu dulu waktu saya SD itu sering nyusul kakek saya yang kebetulan berjualan itik di sini teman-teman. Ini sangat senang sekali saya waktu itu naik sepeda dari rumah bareng sama kakak saya sampai di sini sama kakek saya dibelikan soto teman-teman atau kupat tahu. Itu senangnya minta ampun itu. Nanti pulangnya dibawain
singkong atau dibawain telo rambat itu loh teman-teman. Telo rambat itu ubi jalar teman-teman. Itu adalah kenangan saya di Pasar Cokro ini sekitar tahun 88-89an lah teman-teman. Iya, saat itu belum ada HP, belum ada internet, apalagi marketplace teman-teman. Marketplace-nya ya seperti ini teman-teman, pasar tradisional. Ternyata luar biasa pasar tradisional itu teman-teman, tidak lekang karena zaman, tetap eksis sampai sekarang. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat suasana Pasar Cokro seperti ini. Tentunya penjualnya juga ramah-ramah dan friendly dengan para pembelinya teman-teman. Nah ini sebenarnya full musik teman-teman. Dari depan saya masuk tadi udah kedengaran musiknya keras banget, makanya ini saya nggak nyalakan sound asli dari pasar ini. Sebenarnya asik kalau dinyalakan, riuh pasarnya, ASMR suara pasar itu asik untuk didengarkan teman-teman. Namun karena ada musik, khawatir kena copyright, ini saya matikan, kemudian saya dubbing saja teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wandi Dagang. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Nah pemirsa, perlu diketahui juga bahwa Pasar Cokro ini letaknya di kawasan wisata air teman-teman. Di sekitar Cokro ini banyak wisata air dan juga resto-resto yang berkembang di sini teman-teman. Wisata airnya salah satunya adalah Omak atau objek wisata mata air Cokro. Nah ada juga di situ Janti Park untuk wisata air di Desa Janti, dan juga ada Umbul Nilo, ada Umbul Pelem, ada Umbul Manten, ada Umbul Siblara, dan juga ada resto-resto di kawasan Desa Janti, Polan Harjo, Klaten teman-teman. Jadi walaupun ini berada di Kecamatan Tulung, ini berdekatan dengan kawasan wisata yang ada di Polan Harjo teman-teman, termasuk kawasan wisata Desa Ponggok teman-teman yang cukup terkenal itu. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan berwisata di daerah sini, mandi-mandi berenang di daerah sini, dan kebetulan hari PON, bisa saya rekomendasikan untuk mampir ke Pasar Cokro ini. Bisa kita lihat bahwa Pasar Cokro ini kita bisa temukan aneka produk-produk UMKM, kemudian makanan-makanan khas dari Klaten. Nah, seperti ini teman-teman, ada cumi-cumi atau semacam pangsit itu teman-teman, kemudian ada sagon, ada dawet juga teman-teman. Ini murah meriah, ini satu mangkok kecilnya harganya hanya Rp2.000. Nah ini kita juga bisa lihat teman-teman, ini ada puli di tempat jualan dawet. Ini ada puli. Puli ini makanan kenyil-kenyil yang kayak dari tepung gitulah, nggak tahu tepung apa itu, tepung sagu atau tepung apa. Puli ini bisa dicampur di dawetnya juga teman-teman, itu menambah kenyang dan juga rasanya ya mirip-mirip cendol tapi agak besar-besar potongannya teman-teman. Nah ini Rp2.000 teman-teman, cukup mengenyangkan ini teman-teman. Wes pokoknya maknyus teman-teman. Kita habis berenang di Umbul Cokro atau umbul-umbul yang lain, mampir Pasar Cokro beli dawet, maknyus. Atau kita juga bisa beli tongseng kambing ada di sini teman-teman, dan juga gulai kambing, gulai sapi, kari ayam itu ada di sini teman-teman. Dan jangan heran kalau di sini nanti harganya di luar dugaan teman-teman, sangat murah sekali. Tapi ya saya ingatkan lagi teman-teman, di sini hanya rame di pasaran Pon dan Legi.
Untuk hari-hari lain ya mungkin tidak seramai ini teman-teman, karena memang ini sudah tradisi sejak zaman dahulu kala. Antara pedagang dan pembeli sudah sama-sama tahu bahwa dia harus bertemu pada hari pasaran tersebut. Nah teman-teman, dengan berkembangnya pasar ini dan juga kawasan wisata yang ada di daerah sini, nah ini kalau sore hari ramai orang jualan teman-teman. Ada yang jualan martabak, ada yang jualan fried chicken, ada yang jualan bubur kacang hijau, kebab dan lain sebagainya teman-teman. Jadi tidak hanya pada pagi, siang hari, sore hari pun ramai teman-teman. Dan juga malam hari ada yang jualan nasi goreng, ada yang jualan pecel lele, dan juga ada yang membuka usaha-usaha di kios-kios permanen di sekitaran pasar. Di sini banyak yang jualan warung-warung seperti kare ayam, sop ayam, kemudian ada yang jualan sate, ada yang jualan steak dan lain sebagainya teman-teman. Kita kembali ke pasar Cokro teman-teman. Nah kita bisa lihat teman-teman, ini suasananya ramai kalau pon seperti ini. Kalau hari legi itu tidak seramai ini, namun ya lumayan ramai teman-teman, tapi lebih ramai pon. Nah ini tidak hanya di los, tapi di bahu-bahu jalan di dalam pasar juga banyak yang jualan seperti ini teman-teman. Jualan macam-macam teman-teman. Ada yang jualan kandang ayam, jualan caping, jualan alat-alat pertanian. Ini lengkap di sini teman-teman. Bahkan di luar-luar sana, di luar pasar itu juga satu deret banyak yang jualan itu, termasuk jualan barang-barang kelidian. Nah ini lihat teman-teman, ini pandai besi. Nah ini masih ada los pandai besi. Pandai besi itu di situ orang memproduksi alat-alat seperti pisau, golok, cangkul. Jadi alat-alat yang dari besi teman-teman. Jadi membakarnya juga di situ, mukul-mukulnya juga di situ, semua dikerjakan secara tradisional. Itu namanya kalau di sini pandai besi. Jadi bukan karena pandai itu orang pintar, enggak, tapi karena memang itu namanya pandai besi di sini teman-teman. Nah di sini los untuk jualan sayuran teman-teman. Ada berbagai macam sayur dijual di sini teman-teman. Jadi kalau kita di rumah nanam sayuran walaupun sedikit bisa dijual di sini, dijual sama para pedagang ini, dan para pedagang nanti akan dijual ke konsumen teman-teman. Ini jadi bertemunya antara pembudidaya pertanian, kemudian pedagang yang ada di sini, dan juga konsumen bisa bertemu di pasar Cokro ini teman-teman. Kita lihat ini banyak sayuran-sayuran segar teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada yang jualan kayak gini teman-teman. Sayang anak ini teman-teman, burung-burung seperti ini dijual plus kandangnya. Dan juga ini ada keong laut teman-teman, keong laut warna-warni yang ada karakter kartunnya teman-teman. Nah ini dijual dengan kandangnya juga. Keong lautnya ada yang harganya 5.003, ada yang harganya 10.003. Nah ini banyak karakter yang ada di sini. Kalau bawa anak kecil ke sini bisa mereka suruh pilih-pilih karakter apa gitu. Yang original juga ada, yang original itu enggak ada karakternya, itu juga ada. Kemudian kandangnya ini juga berbagai variasi teman-teman. Ada yang dijual 10.000, 15.000, 20.000. Jadi anak-anak tinggal pilih di sini teman-teman. Nah barang seperti ini ada yang menyebutnya keong laut, ada yang menyebutnya kepompong teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah
Nah ini yang besar itu harganya 10.000 dapat 3 teman-teman. Kalau yang kecil-kecil 5.000 dapat 3. Nah ini burung emprit ini teman-teman, sedikit dikasih warna agar bisa menarik bagi anak-anak teman-teman. Burung emprit itu berkeliaran di sawah-sawah teman-teman, nggak laku dijual. Kalau untuk ocehan nggak laku, tapi kalau dijual untuk mainan anak-anak seperti ini bisa laku dengan harga yang murah. Nah kalau ini los pakaian teman-teman, berderet kios-kios penjualan pakaian. Nah ini jalan masuk dari sisi barat dan parkirnya juga sampai ke dalam-dalam sini teman-teman. Di luar juga ada parkir karena memang kalau pon itu bisa jadi overload. Nah ini adalah deretan kios yang menyediakan sembako teman-teman. Ada beras, ada kebutuhan-kebutuhan untuk mencuci. Nah ini disebutnya kelidian kalau di sini teman-teman. Banyak yang menjual barang-barang seperti keset-keset, seperti kebutuhan-kebutuhan rumah tangga seperti alat pel, sapu kayak gitu ada di los ini teman-teman. Nah ini kita bisa lihat teman-teman, ini ada anjang yang buat jemur kerupuk teman-teman, jemur karak, ada tas-tas seperti ini, keranjang-keranjang, tenggok, ekra itu ada di sini. Kemudian tikar-tikar, caping itu ada di sini teman-teman, di los ini. Oke teman-teman, kita udah keliling, kita keluar, dan ternyata setelah keluar ini kita menemukan ada ayam warna seperti ini teman-teman. Ada yang jualan ayam warna. Nah ini teman-teman, ini tempat parkir yang ada di luar teman-teman, penuh teman-teman. Jadi di dalam ada, di luar ada. Nah untuk mobil parkirnya di sini saja teman-teman. Oke teman-teman, sudah lama kita berkeliling pasar. Saya akhiri konten kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum.